Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di sesi ulasan kita. Hari ini kita akan fokus ke satu bagian yang krusial banget nih dalam audit mutu internal. Sering jadi penentu sukses enggaknya audit itu sendiri. Betul, yaitu tindak lanjutnya. Kita akan kupas tuntas bab 7, tindak lanjut audit internal. Ini dari buku panduan yang menurut saya sangat aplikatif ya, dari praktisi industri, Bapak Dede Heri Suryana. Buku tentang standar ISO 9001 versi 2015. Tujuannya jelas nih buat Anda semua mau yang baru belajar, yang udah praktisi, atau mungkin calon profesional di bidang mutu. Biar kita semua paham gimana caranya bikin hasil audit itu benar-benar bawa perubahan positif. Benar sekali. Seringkali kan kita lihat audit itu berhenti pas laporan temuan udah jadi. Udah selesai. Padahal ya inti dari audit itu kan perbaikan, improvement. Nah, bab 7 dalam panduan ini mengarahkan kita gimana memastikan temuan audit itu nggak cuma jadi catatan, tapi jadi pemicu perubahan yang nyata di organisasi. Mari kita coba telusuri bareng-bareng ya isi bab ini dari awal sampai akhir. Oke, siap. Mari kita langsung mulai aja ulasannya. Jadi buku panduan ini mengawali bab 7 dengan semacam ngasih tahu tujuannya gitu ya. Apa aja sih yang diharapkan bisa kita kuasai setelah menyimak ulasan ini? Intinya sih ada 4 poin utama. Pertama, biar kita benar-benar paham, meresapi kenapa tindak lanjut ini penting banget dalam konteks ISO 9001 versi 2015. Kedua, kita jadi tahu langkah-langkah praktis buat menggali akar masalah. Itu root cause analysis. Ketiga, biar kita lebih terampil gitu nyusun rencana aksi perbaikan, corrective action plan, atau CAP. Yang penting CAP ini efektif, jelas, dan terukur, nggak cuma bagus di kertas. Dan yang keempat ya, memahami alur proses tindak lanjut yang benar, biar usaha audit kita nggak sia-sia. Tepat sekali. Dan poin pertama yang ditekankan oleh Bapak Dede di sini, yaitu mengapa tindak lanjut itu penting. Nah, ini fundamental, ini pondasinya. Kalau kita nggak paham ini, ya langkah selanjutnya itu rasanya cuma kayak tugas administratif aja gitu. Berat. Panduan ini menjelaskan, tindak lanjut yang efektif itu ibaratnya kayak menutup lingkaran proses. Manfaatnya jelas banget. Yang paling utama ya, memastikan masalah yang sama nggak muncul lagi nanti. Ini kan soal efisiensi ya. Menghindari buang-buang waktu, tenaga, biaya, juga jaga reputasi kan. Kedua, ini juga ngasih sinyal kuat ke manajemen. Bahwa sistem manajemen mutu yang kita terapkan itu bukan cuma pajangan sertifikat di dinding, tapi beneran hidup, berfungsi. Ketiga, ini penting juga membangun kepercayaan diri internal. Organisasi yang udah terbiasa menindaklanjuti temuan internalnya, itu pasti akan jauh lebih siap, lebih tenang pas menghadapi audit eksternal. Mau itu dari pelanggan besar, misalnya buyer internasional buat garment atau tekstil kita, atau ya dari badan sertifikasi. Iya, betul. Bahkan di panduan ini ada kalimat penekanan yang, wah, lugas banget. Ingat, temuan tanpa tindak lanjut sama dengan audit tanpa manfaat. Jelek banget ya. Ini kayak pengingat keras gitu. Kalau nggak ada aksi nyata setelah nemu masalah, ya seluruh proses audit sebelumnya bisa dibilang cuma latihan aja, buang-buang sumber daya. Nah, oke, kita udah sepakat nih soal pentingnya tindak lanjut. Pertanyaan berikutnya kan pasti, terus gimana cara melakukannya dengan benar? Nah, panduan ini menguraikan langkah-langkah tindak lanjut audit secara sistematis. Gimana tuh urutannya? Langkah awal yang paling fundamental dan ini seringkali jadi titik paling menantang ya, adalah analisis akar masalah. Root Cause Analysis, RCA. Panduan Bapak Dede ini menyarankan kita pakai metode yang praktis aja, tapi efektif. Misalnya, 5 whys atau 5 mengapa. Atau bisa juga pakai fishbone diagram, diagram tulang ikan itu. Kunci utamanya di sini, dan ini tolong diingat baik-baik, fokusnya adalah mencari penyebab sistemik, akar masalah di sistemnya. Bukan nyari siapa yang salah. Tujuannya bukan nunjuk hidung satu orang, tapi gimana caranya memperbaiki proses, prosedur, atau sistem kerja kita. Biar masalah serupa nggak muncul lagi, siapapun nanti yang ngerjain tugas itu. Ini tentang continuous improvement, bukan penghakiman. Nah, ini bagian yang menarik nih. Coba kita simulasikan sedikit ya, pakai metode 5 whys itu, biar lebih kebayang. Contohnya ada juga di panduan ini. Misalkan hasil audit nemuin form inspeksi buat mesin, katakanlah mesin tenun 137, kok sering kosong ya selama bulan Juli. Kita mulai tanya why yang pertama. Kenapa form itu kosong? Jawaban awal mungkin simpel. Oh, karena operator shift malam nggak ngisi form itu. Oke, jangan berhenti di situ. Tanya why kedua. Kenapa si operator ini nggak ngisi?
Digali lagi. Ternyata dia nggak tahu kalau ada revisi SOP inspeksi yang baru terbit minggu lalu katanya. Lanjut, why ketiga. Kenapa dia nggak tahu ada SOP baru? Jawabannya, ternyata sosialisasinya cuma lewat email blast aja. Dan mungkin operator ini jarang buka email kantor. Atau ya kelewat aja infonya. Masih bisa digali lagi nih. Why keempat. Kenapa sosialisasinya cuma lewat email? Kok nggak ada cara lain? Oh, ternyata di perusahaan itu belum ada prosedur standar yang mewajibkan metode sosialisasi berlapis. Misalnya email, ya, tapi juga harus ada briefing pagi, terus ditempel juga di papan pengumuman dekat mesin, biar infonya pasti nyampe ke semua yang relevan. Nah, ini dia kan, akar masalahnya bukan semata-mata si operator lalai, tapi karena nggak adanya sistem sosialisasi yang efektif dan terstandar buat perubahan prosedur penting. Ini akar masalah sistemiknya. Mungkin kalau di industri garmen, contohnya bisa SOP penanganan limbah B3 di bagian dyeing, atau SOP cek kualitas jahitan akhir. Kalau sosialisasinya nggak mantap sampai ke lantai produksi, ya masalah kualitas atau K3 bisa kejadian terus. Iya, contoh simulasi yang bagus banget itu. Menunjukkan gimana Five Whys itu maksa kita mikir lebih dalam, nggak cuma di permukaan. Nah, setelah akar masalah sistemik ini ketemu, langkah logis berikutnya ya menyusun corrective action plan, rencana tindakan korektif. Panduan ini ngingetin kita, CAP yang efektif itu harus SMART. Ini akronim ya. S itu spesifik. Tindakannya harus jelas, nggak ngambang. Bukan cuma bilang akan dilakukan sosialisasi, tapi spesifik. Contohnya, mengadakan sesi briefing 15 menit di awal setiap shift selama 3 hari buat jelasin SOP inspeksi mesin tenun, Rev 02. Jelas kan? Terus M, measurable, terukur. Harus ada cara ngukur berhasil nggaknya tindakan itu. Misalnya, 100% operator tenun shift malam tanda tangan daftar hadir briefing. Atau form inspeksi mesin 137 terisi lengkap 100% selama bulan Agustus. Ada ukurannya. Lanjut A, achievable, dapat dicapai. Rencananya harus realistis. Bisa dilaksanain nggak dengan sumber daya yang ada? Waktu, orang, dana, cukup nggak? Makanya penting libatkan orang yang bakal ngerjain pas nyusun CAP. Lalu R, relevan. Relevan tindakannya harus nyambung, harus menjawab akar masalah yang udah ketemu tadi. Kalau akar masalahnya sistem sosialisasi, ya CAP-nya harus fokus benerin sistem itu, bukan cuma negur operator. Terakhir, T, time bound. Ada batas waktu, harus jelas kapan target selesainya. Misalnya, sistem sosialisasi berlapis yang baru, email plus briefing plus papan info, harus implementasi paling lambat tanggal 15 bulan depan. Ada deadline-nya. Wah, kriteria SMART ini benar-benar bikin rencana aksi jadi lebih jelas, lebih konkret, dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Oke, setelah CAP yang SMART ini dirumusin, disetujui, langkah berikutnya ya eksekusi, implementasi tindakan. Departemen atau unit kerja yang relevan, misalnya bagian produksi, maintenance, atau mungkin QA di pabrik tekstil, ya mereka yang melaksanakan CAP sesuai tanggung jawab dan jadwal yang udah disepakati tadi. Betul, tapi belum selesai sampai di situ. Ada satu langkah lagi yang krusial banget, tapi kadang suka kelewat atau dianggap remeh, yaitu verifikasi efektivitas. Jadi setelah tindakan korektifnya dijalanin, auditor internal atau tim QA perlu ngecek lagi. Tujuannya bukan cuma nanya apakah CEP sudah dikerjain, bukan cuma checklist, tapi lebih penting lagi, apakah tindakan itu benar-benar efektif nyilangin akar masalahnya, mencegah masalah itu muncul lagi nggak? Nah, verifikasi ini kunci biar perbaikannya jangka panjang, bukan cuma sementara. Tanpa verifikasi, kita nggak tahu masalahnya beneran udah beres atau belum. Bener banget. Dan biar semua proses ini rapi, terorganisir, terdokumentasi, panduan dari Bapak Dede ini juga ngasih contoh Form Corrective Action Plan, atau CAP. Wah, ini alat bantu yang praktis banget di lapangan. Biasanya isinya mencakup info-info penting kayak nomor referensi temuannya berapa, deskripsi singkat temuannya apa, terus ringkasan hasil analisis akar masalahnya mungkin poin dari Y kelima tadi, detail rencana tindakan korektif yang udah SMART itu. Terus siapa PIC-nya, person in charge, kapan target selesainya, ada kolom buat catat status pelaksanaan juga misalnya on progress atau completed. Dan yang paling penting nih, ada tempat buat nyatat hasil verifikasi efektivitasnya.
Udah efektif belum? Masalahnya beneran tuntas permanen nggak? Iya, pakai form standar kayak gini tuh ngebantu banget. Biar nggak ada temuan yang hilang di tengah jalan, semua langkahnya kecatet, progresnya bisa dipantau gampang, termasuk buat laporan ke manajemen kan jadi jelas. Ini soal transparansi dan akuntabilitas juga. Proses keseluruhan ini kemudian divisualisasikan juga di panduan ini lewat alur tindak lanjut audit internal. Kalau kita ringkas, alurnya ngalir gini. Mulai dari audit selesai, temuan dicatat, dilaporkan sama auditor. Laporannya diserahin ke auditi atau tim yang area kerjanya kena temuan itu. Terus langkah berikutnya, tim auditi yang melakukan analisis akar masalah, RCA. Mereka yang paling tahu kondisi lapangannya kan, jadi mereka yang menggali kenapa masalah itu bisa terjadi. Nah, berdasarkan hasil RCA, baru CAP disusun. Idealnya sih ada diskusi antara auditi sama manajemen, biar sejalan, biar sumber dayanya juga siap. Kalau udah oke, masuk ke tahap implementasi CAP. Sesuai jadwal dan PIC yang udah ditentuin tadi. Setelah implementasi jalan, nah baru dilakukan verifikasi dan validasi. Biasanya oleh auditor internal lagi atau tim QA, buat mastiin tindakannya efektif. Dan tahap akhirnya itu closing atau penutupan temuan. Kalau hasil verifikasi nunjukin tindakannya efektif, masalahnya nggak muncul lagi. Ya temuan itu bisa ditutup secara formal. Tapi kalau ternyata verifikasi nunjukin belum efektif, wah siklusnya balik lagi. Bisa jadi perlu analisis ulang atau revisi CAP, terus implementasi lagi, verifikasi lagi. Terus gitu sampai masalahnya benar-benar tuntas. Nggak boleh ditutup kalau belum beres. Alur yang sangat logis ya, dan memastikan nggak ada langkah yang kelewat. Nah, biar lebih hidup lagi nih, panduan ini juga ngasih studi kasus nyata. Meskipun contohnya dari industri logistik, tapi prinsipnya ini relevan banget. Bisa kita adopsi. Termasuk buat kita-kita yang mungkin kerjanya di industri tekstil dan produk tekstil TPT. Kasusnya gini, ada perusahaan logistik. Mereka sering banget kehilangan dokumen pengiriman fisik. Kayak surat jalan gitu. Akibatnya apa? Klaim dari pelanggan jadi lama diprosesnya, soalnya bukti fisiknya nggak ketemu. Ini kan ngaruh ke cash flow dan kepuasan pelanggan ya. Oke, terus setelah diinvestigasi, tim mereka nemuin akar masalahnya. Ternyata proses kerja mereka itu sangat bergantung sama dokumen fisik. Nggak ada sistem backup digital, nggak ada digitalisasi yang memadai. Jadi ya sekali dokumen fisiknya hilang atau rusak, ya udah informasinya amblas gitu aja, repot kan? Makanya CAP yang mereka rancang itu fokusnya ke solusi sistemik. Mereka meluncurkan sistem e-filing atau pengarsipan elektronik buat semua dokumen pengiriman. Ditambah lagi, ada pelatihan buat staf gudang dan ada kewajiban buat unggah dokumen itu tiap hari. Jadi ada backup digitalnya. Terus gimana hasilnya? Menurut catatan di panduan ini, wah lumayan cepat. Cuma dalam 2 bulan setelah CAP jalan, keterlambatan proses klaim pelanggan itu berhasil ditekan sampai 60%. Signifikan banget dampak bisnisnya. Nah, jadi apa artinya ini buat Anda? Pelajaran dari kasus ini yang juga ditekankan di panduan Bapak Dede, tindak lanjut yang sistematis, yang fokusnya ke akar masalah, terus diukur efektivitasnya, itu benar-benar bawa dampak nyata ke kinerja bisnis. Coba deh kita tarik ke konteks TPT. Bayangin kalau dokumen kontrol kualitas buat batch celup kain itu hilang. Atau formula warna nggak kecatat bener, kertasnya hilang. Wah, bisa jadi batch berikutnya warnanya belang kan? Boros bahan kimia, boros waktu produksi, malah bisa ditolak sama buyer. Atau di garmen, misalnya pola potong marker yang penting banget itu hilang atau rusak karena nggak ada backup digitalnya. Kacau kan jadwal produksi? Jadi, prinsip tindak lanjut ini vital banget di setiap lini proses TPT. Dari hulu sampai hilir. Sangat relevan, betul. Dan untuk bantu kita memastikan semua elemen penting udah dicek sebelum sebuah temuan ditutup, bab 7 ini diakhiri dengan sebuah checklist praktis tindak lanjut audit. Ini kayak gerbang terakhir lah sebelum kita bilang sebuah masalah udah selesai. Isinya ada 5 pertanyaan penting. 1, apakah akar masalahnya udah beneran digali dan diidentifikasi? Misalnya pakai 5 whys atau fishbone, bukan cuma gejala di permukaan aja ya. 2, apakah CAP yang disusun udah jelas, spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan punya batas waktu. Udah smart belum? 3, apakah penanggung jawab, PIC, dan target waktu penyelesaiannya udah ditetapkan dengan jelas? Siapa melakukan apa, kapan? 4, apakah implementasi tindakan perbaikannya udah berjalan sesuai rencana? Udah dikerjain belum? 5, dan yang paling penting ini, apakah verifikasi efektivitasnya udah dilakukan sebelum temuan dinyatakan closed? Ada buktinya nggak kalau perbaikan itu manjur?
Checklist ini benar-benar jadi alat bantu yang bagus ya, biar nggak ada yang kelewat. Oke, jadi sebagai rangkuman dari bab 7 ini, panduan Bapak Dede ini menekankan banget bahwa tindak lanjut itu kayak jembatan. Jembatan antara apa yang kita temukan dalam audit dengan perbaikan nyata di lapangan, di lantai produksi, di proses kerja. Nah, analisis akar masalah yang mendalam sama CAP yang smart itu pilar jembatannya. Itu yang mengubah potensi masalah jadi peluang nyata buat continuous improvement. Iya, betul. Dan dengan selesainya ulasan kita tentang bab 7 ini, Anda seharusnya sekarang punya gambaran yang lebih utuh ya, mengenai seluruh siklus audit mutu internal berdasarkan ISO 9001 versi 2015. Mulai dari pemahaman standarnya di bab-bab awal, terus persiapan auditnya gimana, pelaksanaannya di lapangan, sampai ke tindak lanjut yang barusan kita diskusikan ini. Semuanya terangkum dalam panduan praktis dari Bapak Dede Heri Suryana ini. Oke, kalau gitu mari kita kristalisasi lagi nih. Apa aja poin-poin kunci paling esensial yang perlu Anda ingat dari ulasan bab 7 tentang tindak lanjut audit internal ini? Pertama, jangan anggap remeh tindak lanjut. Ini bukan cuma formalitas, tapi ini inti dari nilai sebuah audit. Tanpa aksi nyata, audit itu cuma jadi latihan akademis yang buang-buang waktu dan tenaga. Kedua, gali akar masalah sampai ke level sistemik. Jangan kejebak cuma nyalain orang atau ngobatin gejalanya aja. Pakai alat bantu kayak 5 Whys buat nembus permukaan. Benerin sistemnya, itu kuncinya. Ketiga, rencana aksi CAP wajib smart. Ini buat mastiin rencana itu jelas, bisa diukur, realistis, nyambung sama masalahnya, dan ada tenggat waktunya. Tanpa ini, CAP itu cuma jadi niat baik aja, susah dieksekusi dan diukur. Keempat, verifikasi efektivitas. Itu mutlak, wajib. Jangan pernah tutup temuan sebelum ada bukti kuat kalau tindakan perbaikan itu benar-benar berhasil mencegah masalah yang sama muncul lagi. Tepat sekali. Nah, sebagai tambahan, ini ada beberapa tips aplikatif yang mungkin bisa langsung Anda coba terapkan di tempat kerja. Pertama, kalau Anda baru mulai atau mungkin merasa analisis akar masalahnya masih kurang dalam, coba deh mulai biasain pakai 5 Whys. Metode ini kelihatannya simpel, tapi powerful banget buat ngebongkar lapisan-lapisan penyebab masalah. Kedua, pas lagi ngerancang CAP, selalu libatkan orang-orang yang nanti bakal melaksanakannya. Input dari mereka itu berharga banget. Biar kita yakin rencananya itu achievable, bisa dikerjain di kondisi nyata lapangan, bukan cuma teori bagus di ruang rapat. Ketiga, coba ubah sedikit mindset kita tentang verifikasi efektivitas. Jangan lihat ini cuma kayak inspeksi atau nyari-nyari kesalahan. Tapi lihat ini sebagai kesempatan buat belajar bareng. Coba tanya, apa sih yang bikin tindakan ini berhasil? Apa aja kendalanya kemarin? Ada pelajaran nggak yang bisa kita ambil buat diterapin di area lain? Jadi, lebih positif. Keempat, pakai form CAP secara disiplin dan konsisten. Ini bukan soal birokrasi semata, tapi ini alat penting buat monitoring, mastiin nggak ada yang kelewat, dan mempermudah komunikasi progres ke manajemen. Jadi lebih terstruktur. Wah, tips yang sangat konkret dan bisa langsung dicoba ya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih dari ulasan bab 7 ini, kami ingin lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah kita sama-sama paham nih betapa pentingnya tindak lanjut audit dan langkah-langkahnya, kira-kira gimana ya caranya Anda bisa secara proaktif berperan? Berperan dalam membangun atau mungkin memperkuat budaya di tempat kerja Anda. Sehingga tindak lanjut audit itu nggak lagi dilihat sebagai beban atau hukuman setelah audit, tapi justru dipandang sebagai kesempatan emas buat tumbuh bareng jadi lebih baik secara berkelanjutan. Continuous improvement. Nah, ini tantangan budaya yang menarik buat kita pikirkan bersama ya. Demikianlah ulasan kita mengenai bab 7, tindak lanjut audit internal, dari buku panduan ISO 9001 versi 2015, karya Bapak Dede Heri Suryana. Semoga ulasan ini bisa ngasih perspektif baru dan bekal praktis buat Anda semua. Dan ingat ya, pemahaman baru itu baru jadi kekuatan kalau diterapkan. Jadi jangan ragu buat mulai mengimplementasikan prinsip-prinsip tindak lanjut ini. Sekecil apapun langkah awalnya, itu berarti perbaikan berkelanjutan itu dimulai dari aksi nyata kita. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Anda. Di sesi ulasan selanjutnya, kita akan masuk ke bagian pamungkas, bagian terakhir dari buku panduan ini, yaitu bab penutup. Saatnya Anda memulai audit dengan percaya diri. Ini bakal jadi rangkuman akhir sekaligus penyemangat buat Anda. Jadi, pastikan Anda nggak ketinggalan ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.